Bayangkan ribuan tahun lalu, lautan luas membentang. Belum ada kapal besar, hanya perahu kayu sederhana. Namun sekelompok manusia pemberani dari Asia, yang disebut bangsa Austronesia, berani menantang ombak dan angin. Mereka berlayar dari wilayah Taiwan dan Yunnan sekitar 4.000, 5.000 tahun lalu, hingga akhirnya sampai di Kepulauan Nusantara. Jauh dari mereka lah kita semua berasal. Gelombang pertama, Proto-Melayu sekitar 2.500 SM, datanglah gelombang pertama yang kita kenal sebagai Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka menempati pedalaman pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kehidupan mereka sederhana, berburu, meramu, kemudian berkembang menjadi bercocok tanam. Mereka menghasilkan kebudayaan kapak persegi di wilayah barat Indonesia dan kapak lonjong di wilayah timur. Sampai sekarang, jejak mereka bisa kita lihat pada suku Dayak, Toraja, dan Batak. Gelombang kedua, Deutero-Melayu. Beberapa abad kemudian, sekitar 500 SM, datang lagi gelombang kedua, yaitu Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Mereka lebih maju dalam teknologi. Sudah mengenal perunggu, besi, dan pandai membuat perahu bercadik. Mereka membawa budaya yang lebih berkembang. Tradisi megalitik, punden berundak, menhir, dolmen, dan sistem kemasyarakatan yang lebih kompleks. Keturunan mereka bisa kita temukan pada suku Jawa, Bugis, dan Melayu di Sumatera. Bangsa maritim dan perdagangan. Karena hidup di kepulauan, nenek moyang kita terbiasa menjadi bangsa maritim. Mereka ahli berlayar, berdagang antar pulau, bahkan sampai ke Madagaskar di Afrika. Inilah sebabnya budaya Indonesia sangat beragam dan terbuka. Pedagang dari India membawa agama Hindu dan Buddha. Dari Tiongkok membawa seni, keramik, dan tradisi, sedangkan dari Arab memperkenalkan Islam. Semua pengaruh itu tidak menghapus budaya lokal, tetapi justru menyatu dan memperkaya peradaban kita. Nilai hidup nenek moyang. Dari perjalanan panjang itu, kita belajar bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah manusia yang berani menghadapi tantangan, pelaut ulung di lautan luas, kreatif dan adaptif, dari berburu, bertani, hingga berdagang. Terbuka terhadap budaya luar tapi tetap menjaga identitas, menjunjung kebersamaan melalui gotong royong yang masih jadi ciri khas bangsa kita hari ini. Penutup, jadi sejarah nenek moyang kita bukan hanya soal migrasi dan peradaban. Ini merupakan kisah tentang keberanian, ketangguhan, dan keterbukaan. Dari Proto-Melayu hingga Deutero-Melayu, dari alat batu hingga perahu bercadik, semua membentuk jati diri bangsa Indonesia. Bangsa maritim yang kuat, kaya budaya, dan selalu siap berinteraksi dengan dunia.